Kenali PCOS, Polycystic Ovary Syndrome. Yuk pahami gejalanya sejak dini. Hai girls, pernah nggak haid muda tangga teratur, jerawat parah, atau berat badan susah turun? Hati-hati, itu bisa jadi tanda kamu mengalami Polycystic Ovary Syndrome atau PCOS. Yuk kita belajar bareng-bareng supaya bisa jaga tubuh dan kesehatan reproduksi. Apa sih PCOS itu? PCOS adalah gangguan hormonal dan metabolik pada wanita usia reproduktif. PCOS adalah gangguan hormon yang memengaruhi kerja indung telur atau ovarium. Wanita dengan PCOS sering punya banyak folikel kecil di ovarium yang gagal matang, sehingga ovulasi tidak terjadi. Akibatnya, menstruasi jadi tidak teratur dan kadar hormon androgen meningkat. Menurut WHO, lebih dari 116 juta perempuan di dunia hidup dengan PCOS. Di Indonesia, sekitar 5 hingga 10% wanita usia subur mengalaminya dan sebagian besar tidak menyadarinya. Apa sih penyebab dari PCOS? Penyebab dari PCOS yaitu genetik, gaya hidup, dan resistensi insulin. Sebenarnya, penyebab pasti PCOS belum diketahui, tapi bisa dikarenakan faktor genetik, lingkungan, dan gaya hidup. Kelebihan insulin juga bisa memicu ovarium menghasilkan lebih banyak hormon androgen. Bagaimana sih PCOS terjadi? Di tubuh kita, otak mengatur hormon LH dan FSH untuk proses ovulasi. Pada PCOS, kadar LH terlalu tinggi dibanding FSH, sehingga folikel gagal matang dan ovulasi tidak terjadi. Selain itu, insulin tinggi memperbanyak androgen, menyebabkan jerawat, rambut berlebih, dan sulit hamil. Tanda dan gejala PCOS. Gejala umum dari PCOS ini meliputi haid tidak teratur, pertumbuhan rambut berlebih di wajah atau di dada, jerawat, kulit berminyak, berat badan naik, kesulitan hamil, dan rambut kepala menipis. Bagaimana sih cara memastikan kalau itu adalah tanda gejala dari PCOS atau bukan? Selain kita melihat dari gejala umum PCOS meliputi haid tidak teratur, pertumbuhan rambut berlebihan di wajah atau di dada, dan lain-lain, maka kita harus datang ke layanan kesehatan untuk memastikan itu PCOS atau bukan. Maka dokter akan melihat menggunakan kriteria Rotterdam, yaitu 1. Haid tidak teratur atau anovulasi, 2. Kadar androgen tinggi, dan 3. Gambaran ovarium polikistik pada USG. Maka dari hasil pemeriksaan tersebut dapat dikatakan apakah itu PCOS atau bukan. Apa sih dampak dari PCOS? PCOS bukan hanya tentang haid. PCOS ini kalau tidak ditangani bisa menyebabkan diabetes tipe 2, tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, bahkan depresi dan gangguan kesuburan. Bagaimana sih cara mengendalikan PCOS jika kita sudah terkena PCOS? Kabar baiknya, PCOS bisa dikendalikan dengan gaya hidup sehat. Mulailah dengan pola makan seimbang dan rendah gula, olahraga minimal 30 menit per hari, tidur cukup, dan kelola stres. Pengobatan pada penyakit PCOS yaitu terapi medis PCOS. Dokter bisa meresepkan pil kontrasepsi untuk mengatur haid, metformin untuk resistenssi insulin, atau obat perangsang ovulasi bagi yang ingin hamil. Selain dampak biologis, PCOS juga berdampak pada psikologis. Kesehatan mental itu juga penting. PCOS bisa menurunkan rasa percaya diri karena perubahan fisik. Tapi kamu nggak sendirian. Dukungan keluarga, teman, dan tenaga kesehatan sangat membantu. PCOS bisa dikendalikan, bukan ditakuti. Jaga hormon, jaga dirimu. Ingat, PCOS bukan akhir segalanya. Dengan pengetahuan, gaya hidup sehat, dan dukungan yang tepat, kamu bisa hidup produktif dan bahagia. Karena setiap langkah kecil menuju sehat itu berarti besar.